Shalom saudara dikasih Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan sudah menciptakan segala yang ada menurut kekuatan dan kuasa-Nya. Maka hari ini mari kita mengucap syukur, datang beribadah kepada Tuhan. Sebagai tanda bukti cinta kita kepada Tuhan, mari kita menyembah, mari kita memuji namanya, tinggikan dan agungkan nama Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Oh, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain. Hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah. Oh, tetap Allah sampai selama-lamanya. Amin. Semuanya daripadamu Tuhan, berasal daripadamu, dan kami akan kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. Oh, all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb.
Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Oh, oh, Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Kalau sampai saat ini Tuhan Yesus, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Setelah kami memuji, memuliakan Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami saat pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap jemaat Tuhan yang ada dalam rumah masing-masing, supaya mereka dikuatkan, mereka disegarkan, mereka tetap semangat memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, baik hamba menyampaikan, bagi jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Segala roh-roh yang bukan daripada Tuhan yang mencoba mengganggu kebenaran firman untuk kami sampaikan, kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semuanya yang ada saat pagi hari ini. Sekalipun kita belum bertatap muka, namun kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan umatnya saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semuanya yang diambil dari Kejadian pasal 1. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. Di sana sebagai perikop dalam firman Tuhan ini, di sana dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sebagai tema yang disampaikan pada saya pagi hari ini, di sana dikatakan manusia diciptakan segambar dengan Allah, ya. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita akan membuka hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Di sana dikatakan, saya akan baca bagi kita, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya terlalu yakin setiap kita sudah pernah membaca bagaimana Allah menjadikan alam semesta ini.
yang dikatakan ada beberapa hari Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dikatakan hari pertama sampai hari yang kelima Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Baru setelah semua selesai Tuhan ciptakan, maka Tuhan menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Di sana dikatakan setelah segala sesuatu sudah tersedia, maka Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan manusia diciptakan segambar dengan Allah. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, berarti Tuhan itu sama dong seperti fisik saya? Oh tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang dimaksud di sini serupa dan segambar dengan Allah adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita pelajari daripada firman Tuhan ini yang segambar dengan Allah, dikatakan dalam firman-Nya di sini. Ada 4 hal yang kita akan pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah manusia memiliki roh dan Allah juga memiliki roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sana dikatakan firman Tuhan, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dari semua ciptaan Allah. Dari hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Dan hari keempat Allah menciptakan hewan, binatang-binatang dan burung-burung dan segala yang bernapas. Tetapi pada hari yang ke-6, disitulah Allah membentuk manusia itu. Diambil debu tanah, maka dibentuk begitu rupa, serupa dan segambar dengan Allah. Saudaraku, kenapa dikatakan manusia segambar dengan Allah? Karena Allah memiliki roh dan manusia pun sama-sama memiliki roh. Roh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam hidung manusia itu dikatakan sehingga ia bernapas. Itulah yang membuat roh Allah dan roh manusia sama-sama dan segambar dengan Allah. Saudaraku, tidak gampang. Saya katakan di sini, manusia segambar dengan Allah. Kalau kita perhatikan bagaimana waktu manusia dijadikan oleh Tuhan begitu rupa. Di bumi ini manusia itu bersenang-senang, menikmati apa yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kemudian tidak berapa selang waktu, saudaraku, tiba-tiba iblis muncul. Iblis memperdaya manusia itu sehingga manusia itu pun jatuh dalam dosa. Disinilah ada perpisahan antara manusia dengan iblis. Disinilah Allah mengetahui bahwa manusia itu sudah jatuh di dalam dosa karena manusia itu sudah melanggar firman yang disampaikan oleh Allah. Dikatakan jangan makan buah pengetahuan yang ada di tengah taman ini. Itulah rayuan iblis. Bagi manusia Hawa yang pertama pada waktu itu. Di sana dikatakan setelah iblis membuat wanita itu jatuh dan terpesona melihat buah pengetahuan itu,
dan perempuan itu pun menikmatinya. Dan tidak cukup sampai di situ, perempuan pertama itu pun dikatakan memberikan kepada suaminya. Maka mereka tahu bahwa mereka sudah telanjang, karena mereka sudah melanggar perintah dan ketetapan Allah. Mata mereka terbuka dan mereka melihat bahwa diri mereka sudah telanjang, sehingga mereka ketakutan dan mereka bersembunyi di tengah-tengah semak yang sudah Tuhan ciptakan bagi mereka. Yang tadinya mereka nikmati dengan senang, dengan sukacita, tetapi setelah jatuh dalam dosa, sehingga mereka sudah mulai memiliki hubungan yang kurang dengan Tuhan. Maka di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan Allah segambar dengan Dia. Karena dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-16, di sana firman Tuhan berkata demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi di sini saudaraku, roh Allah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya dikatakan memiliki roh yang sama, yaitu roh yang daripada Allah ditaruhkan ke dalam hidup kita waktu Dia menghembuskan napas kehidupan, sehingga roh Allah ada berdiam dalam diri manusia itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh yang di dalam Allah bersama-sama dengan roh yang ada dalam diri kita ini. Itulah yang segambar dan serupa dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang berkata roh Allah dan roh yang ada dalam diri kita membawa sanya hidup kita ini adalah anak-anak Allah. Itulah perbedaan kita. Sekatakan tadi ciptaan Allah begitu banyak diciptakan seisi dunia ini, tetapi yang serupa dan segambar adalah manusia yang diciptakan Allah, yang dibentuk begitu rupa, begitu mulia di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini dikuasai oleh roh Allah. Firman Tuhan berkata, jikalau roh Allah ada dalam dirimu, kamu akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Roh yang daripada Allah itu membuat roh yang ada dalam diri kita itu untuk kita saat kita menyembah, mengangkat tangan, saat kita berdoa kepada roh Allah dikatakan ada dalam diri kita, sehingga kita segambar dengan Allah, serupa dengan roh Allah. Kita berkata-kata kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan di sini, kita diciptakan segambar dengan Dia di dalam roh Allah. Saya percaya dikatakan tadi, roh itu yang dimaksud di sini adalah roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh yang ada dalam diri kita, ya, bahwa kita anak-anak Allah. Puji Tuhan. Saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki roh Allah yang hidup, yang membawa kita kepada kebenaran. Kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jikalau roh Allah adalah dirimu, dikatakan firman Tuhan, kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya percaya tidak semua bisa sama seperti saudara, bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita akan lihat dulu di sana dikatakan, apa yang mencerminkan
manusia yang segambar dengan Allah. Ya, apa yang mencerminkan kita segambar dengan Allah? Ada beberapa hal yang kita perhatikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan firman Tuhan yang mencerminkan hidup seseorang itu ada segambar dengan Tuhan, yaitu saat kita memiliki Roh Kudus. Saat kita memiliki Roh Allah yang kudus dalam diri kita, itu yang bersaksi kepada Allah, menyaksikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang dikatakan firman Tuhan juga dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah buktinya bahwa kita segambar dengan Allah dalam Roh Allah. Roh Allah itu dikatakan membawa damai sejahtera, memenuhi hati dan pikiran dan seluruh antero hidup kita. Biarlah damai sejahtera menguduskan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Saya percaya jikalau Roh Allah ada berdiam dalam diri kita, hal-hal yang dari daging itu bisa kita lepaskan, kita bisa tinggalkan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, apa yang kita miliki yang segambar dengan Tuhan? Yang kedua, manusia memiliki akal budi. Nah, saya dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan memiliki akal budi. Inilah kelebihan kita dari makhluk lain. Hewan, binatang, pohon, tumbuhan tidak memiliki akal budi, tidak memiliki roh. Tapi saudara dan saya diberikan Tuhan kelebihan, keistimewaan. Yang kedua adalah akal budi, pengetahuan, kecerdasan, kepintaran, pikiran yang luar biasa, supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dari awal saya katakan manusia jatuh ke dalam dosa. Disitulah awalnya manusia itu terpisah dari Allah. Dari situlah gambar Allah dalam diri manusia sudah mulai rusak oleh iblis, sehingga manusia itu jauh dari hadapan Allah. Dan firman Tuhan berkata, ayat selanjutnya dikatakan setelah mereka jatuh di dalam dosa, manusia itu dikatakan kamu akan susah dalam melakukan segala sesuatunya. Bahkan untuk mencari makan pun sudah dikatakan dalam firman Tuhan dari awal. Setelah kejatuhan manusia itu dalam dosa, dikatakan mencari makan pun kita susah. Bahkan bagi wanita-wanita dikatakan susah payah engkau akan melahirkan anakmu. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terlalu yakin perbedaan kita dari semua ciptaan-ciptaan yang lain, selain kita memiliki roh, kita memiliki akal budi, sehingga pikiran-pikiran kita hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan seperti sekarang anak-anak muda memikirkan hal-hal yang terlalu besar, terlalu tinggi untuk dipikirkan, sehingga banyak jatuh dalam dosa. Dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa karena narkoba dan lain sebagainya. Sehingga hidup mereka dirusak, pikiran mereka dirusak, roh mereka dirusak oleh iblis. Itulah pekerjaan iblis, sehingga manusia itu terpisah dengan Allah, merusak gambar Allah dalam diri manusia. Sehingga apa? Kita susah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah kita
memiliki akal budi yang sehat. Pikiran kita, pikirkanlah pikiran-pikiran yang daripada Kristus. Pikiran yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Hal-hal yang rohani. Tapi jauhkanlah pikiran-pikiran yang jahat. Saudara, sekarang kita lihat di dunia media sosial, saudaraku. Setiap hari pembunuhan. Setiap hari jatuh dalam dosa. Anak bantah orang tua bunuh anak. Dan setiap hari kita lihat semua hal-hal daging, kejahatan-kejahatan terungkap setiap hari. Untuk itu, jangan kita mau diperdaya oleh iblis. Biarlah pikiran kita, rasio kita, pengetahuan kita yang sudah desainer oleh Tuhan supaya kita memikirkan hal yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah keinginan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang tua, pikirkanlah hal-hal yang baik untuk anak-anak, untuk keluarga. Dalam gereja kita pikirkan hal-hal yang baik, yang dapat membangun, yang dapat memberikan pertumbuhan iman bagi jemaat Tuhan. Supaya kita sama-sama melayani Tuhan dengan pikiran-pikiran kita yang diperbaharui oleh kuasa Roh Allah. Saya terlalu yakin, sekalipun keadaan pandemi seperti sekarang, doa kita, iman kita, kesatuan dalam hidup kita tetap berhubungan erat dengan Tuhan. Saya percaya melalui pembacaan perenungan firman Allah, melalui doa-doa kita dan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi di sini firman Tuhan katakan, jauhkanlah pikiran-pikiran yang jahat, jauhkanlah pikiran-pikiran yang kotor, jauhkanlah pikiran-pikiran daging yang tidak membawa dampak yang baik, yang tidak membawa manfaat yang baik dalam hidup kita, yang membuat kita rugi, yang membuat hidup kita menjadi terpisah daripada Tuhan. Tapi biarlah kita fokus memikirkan perkara-perkara Allah, hal-hal yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan lihat yang ketiga, mengapa kita segambar dan serupa dengan Allah. Dikatakan yang ketiga, manusia memiliki hati nurani. Binatang-binatang tidak memiliki hati nurani. Pohon, semua segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan tidak memiliki hati nurani. Hanya manusia yang segambar, yang serupa dengan Allah memiliki hati nurani. Saya percaya kalau setiap kita memiliki hati nurani, pasti kita memikirkan hal-hal yang positif dari Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan kita pererat. Saya percaya kualitas iman kita semakin meningkat. Dan kita memiliki pribadi, kita memiliki pikiran, kita memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam saudara dan saya. Karena banyak sekali orang akhir-akhir ini yang ada di pikirannya, yang ada dalam hatinya, apa saudaraku? Perbuatan-perbuatan yang merusak manusia itu sendiri. Banyak rencana, banyak rancangan di hati mereka yang tidak sesuai dengan firman. Bagaimana biar sukses segala cara dihalaukan. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan firman Allah, buat apa kita memiliki segala seisi dunia ini, tapi akan kehilangan nyawa kita kelak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang ada pada kita saat ini, firman Allah tetap kita renungkan, melakukan apa yang baik di pemandangan Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, saat kita memiliki hati nurani yang baik. Saya akan baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua, 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, tetapi tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus
Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ini adalah firman Tuhan dalam 2 Korintus ini, sebagaimana Rasul Paulus menuliskan pada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan di sana bagaimana Timotius rindu dalam pelayanan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu, termasuk di sana ada Timotius. Saya percaya hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang dulu sampai sekarang, kita hamba-hamba Tuhan, mari kita meniru, kita mencontoh, kita meneladani sikap yang mereka perbuat, melayani dengan rasa tenang di dalam kita melayani Tuhan. Dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama di sana dikatakan, karena dalam hati nurani kita ini sering timbul hal-hal yang negatif dan juga hal-hal yang positif. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Amsal, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya hati sedikit tetapi susah kita jaga, susah kita kuasai, susah kita kendalikan. Untuk itu mari anak-anak Tuhan, kita mau mengendalikan seluruh hati kita. Supaya apa? Dari hati kita, hati nurani yang baik, terpancar kehidupan. Bisa saudaraku, ada 2 hal yang di dalam hati kita. Bisa hati merasa senang, bisa hati merasa kacau atau galau atau bimbang dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan ingin minta dari hidup kita, hati nurani kita, hati nurani yang senang, yang bersuka cita. Seperti dikatakan tadi, hati yang gembira adalah obat. Jadi dari hati ini, kalau dari hati kita ini, kalau kita bisa menguasainya dengan tenang, sehingga damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita bisa mengendalikannya, hati yang sedikit ini bisa timbul damai sejahtera, sukacita. Tapi jika kita tidak bisa menguasainya, iblis bisa memperdaya kita. Dikatakan hati bisa kacau, bisa galau, bisa risau, khawatir dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak tenang. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita memiliki hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Karena dikatakan ini adalah saat kita memiliki hati nurani yang baik, hubungan kita dengan Tuhan juga akan lebih baik. Dan saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mengeluarkan air mata, kita mengungkapkan beban persoalan hidup kita kepada Tuhan, dan kita lebih cepat menerima jawaban doa-doa kita. Karena apa? Karena Tuhan hadir. Dan saat Dia mendengar doa kita, oh, Tuhan turun tangan dan Tuhan campur tangan dalam setiap masalah hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saya buat di sini. Mengapa kita segambar dengan Allah? Dikatakan yang keempat, manusia memiliki moralitas. Nah, kita memiliki moral, ya, tidak sebanding dengan ciptaan yang lain. Saya katakan tadi, hanya manusia yang memiliki hati nurani, hanya manusia memiliki pengetahuan, hanya manusia yang memiliki roh, hanya manusia yang memiliki moral. Untuk itu saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah moral yang baik, supaya saat kita bertemu dengan seseorang, yang timbul dalam hati kita hal-hal yang baik terhadap orang lain, dan kita juga dapat berbuat baik terhadap orang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, ini hubungan kita dengan sesama kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4. Saudara, kita akan lihat dalam Filipi pasal 4, satu ayat di sana dikatakan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, saya akan baca semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang terakhir saudara.
Di sini dicakup semua. Dari dalam roh kita dikatakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada dalam roh hati kita, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Di dalam hati, dalam akal budi kita pun dikatakan di sini firman Tuhan akan memelihara hati kita dan juga pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, kesimpulannya bahwa di dalam Kristus Yesus seluruh seantero hidup kita apabila dikuasai oleh firman Allah, apabila roh Allah bekerja di dalamnya, baik hati kita merasa tenang dan roh kita merasa damai. Dan saya percaya akal budi hikmat marifat Tuhan akan campur tangan, Tuhan taruhkan dan Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Otoritas yang daripada Tuhan turun bagi semua yang percaya kepada Tuhan. Untuk inilah kelebihan kita dari ciptaan yang lain. Segala sesuatu dijadikan Tuhan begitu luar biasa. Diberikan kepada manusia untuk kuasa. Diberikan kepada kita untuk menguasai seluruh isi dunia yang sudah diciptakan Tuhan. Itulah keistimewaan kita. Itulah yang segambar dengan Allah. Apa yang dimiliki Allah diberikan kepada kita. Untuk itu mari kita berikan segala kemuliaan, hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Biarlah pada saat pagi hari ini saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh hidup kita diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini atas kasih setiamu, anugerah dan pertolonganmu dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini Tuhan begitu luar biasa, Engkau membentuk kami, Engkau menjadikan kami Tuhan menjadi ciptaan yang mulia, yang istimewa Tuhan dari segala ciptaan yang lain. Engkau membentuk kami seturut dan segambar dengan Allah melalui roh kami, melalui akal budi kami, melalui pikiran kami, hati nurani kami, bahkan moral kami. Kami terlalu yakin bahwa Allah lebih besar yang menguasai hati jiwa pikiran kami, supaya damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Berkati seluruh yang jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Urapi mereka segala masalah, segala persoalan mereka. Tuhan menjadi solusi bagi mereka. Yang sakit mari Tuhan angkat mereka, sembuhkan penyakit mereka. Mari Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, baik jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati dalam segala studi mereka, dalam pekerjaan usaha apapun yang dilakukan, Tuhan memberkatinya. Bahkan kami berdoa untuk ke depannya Tuhan, rencana kami untuk tatap muka Tuhan, mari Bapa Surgawi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di atasnya. Kami percaya Tuhan, Engkau lalukan COVID-19 ini supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam rumah-Mu, gereja kami Salma Simenteng Pulo. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.